Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa sekalian pada topik makroekonomi sesi ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang investasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi dan modal itu merupakan satu keterkaitan. Modal atau kapital atau sering disebut dengan gross capital stock itu merupakan akumulasi dari pembentukan modal bruto dari tahun ke tahun. Kapital secara fisik merupakan seluruh barang modal yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, bangunan, kendaraan, dan lainnya. Dalam sistem pembukuan raca perusahaan, yang dimaksud dengan capital adalah aset tetap atau fixed asset. Sementara itu dalam konsep ekonomi makro, mengacu pada sistem national account, investasi adalah selisih antara stok kapital pada periode T dikurang dengan stok kapital pada periode T-1. Sehingga setiap terjadi penambahan kapital atau modal selalu dianggap sebagai investasi. Ada beberapa teori tentang investasi. Yang pertama adalah teori klasik, di mana teori klasik ini menyatakan investasi yaitu pada pokoknya didasarkan pada teori produktivitas batas marginal produktif dan faktor produksi modal. Kemudian, berdasarkan teori ini juga, besarnya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya dibandingkan dengan tingkat bunga. Sehingga investasi itu akan terus dilakukan bila mana produktivitas batas dari investasi masih lebih tinggi dari tingkat bunga yang diterima. Lalu berikutnya, teori investasi dari Keynes. Menurut pandangan Keynes, masalah investasi baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan pada konsep marginal efficiency of investment. Dengan mendasarkan atas konsep tersebut, maka investasi akan dilaksanakan apabila marginal efficiency masih lebih tinggi daripada tingkat bunga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama adalah tingkat keuntungan investasi yang akan diperoleh. Para investor tentunya akan selalu berusaha untuk menanamkan uangnya pada jenis-jenis investasi di berbagai sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan prospek yang baik dan memberikan keuntungan yang besar tentunya. Nah, bila jenis investasi yang dipilih sudah tidak berprospek lagi, maka biasanya investor itu akan memindahkan investasinya pada jenis investasi yang lebih menguntungkan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi investasi adalah tingkat bunga. Kita ketahui bahwa hubungan tingkat bunga dengan investasi itu berkebalikan. Semakin tinggi tingkat bunga, maka pengusaha itu akan mengurangi investasinya. Karena apa? Karena tingkat suku bunga pinjaman tinggi. Namun ketika tingkat suku bunga pinjaman rendah, maka keinginan pengusaha untuk berinvestasi itu akan semakin tinggi pula. Jadi ini bergantung kepada tingkat suku bunga. Sekali lagi, yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi investasi merupakan perakiraan kondisi di masa yang akan datang. Jika investor itu merasa bahwa kondisi yang akan datang itu stabil, misalnya terkait dengan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka investor itu akan berinvestasi. Namun, jika di masa yang akan datang perkiraannya tidak terjadi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan, maka investor itu akan berhati-hati untuk melakukan investasi.
Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah inovasi teknologi. Artinya bahwa semakin ditemukannya teknologi yang baru, maka ini akan menjadi faktor pendorong terjadinya investasi. Karena dengan adanya teknologi akan meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya produksi. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka investasi juga akan semakin tinggi. Inilah kira-kira penjelasan terkait dengan definisi investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video terkait dengan investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.